Timnas U17 menang dramatis 1-0 atas China U17 Piala Asia 2026. Malam itu, langit Arab Saudi seakan menjadi saksi lahirnya satu kisah besar. Bukan sekadar pertandingan biasa, bukan hanya soal 3 poin. Bukan cuma tentang menang atau kalah, ini adalah pertarungan harga diri. Ini adalah tentang nama bangsa, ini adalah tentang bagaimana Indonesia berdiri tegak di hadapan China, dan berkata, "Kami datang bukan untuk jadi pelengkap." Piala Asia U17 2026 benar-benar menghadirkan malam penuh ketegangan saat Timnas Indonesia U17 menghadapi China U17 dalam laga yang sejak awal sudah diprediksi bakal panas. Banyak yang meragukan Garuda Muda, banyak yang bilang China terlalu kuat. Banyak yang menyebut Indonesia hanya akan bertahan dan menunggu kalah. Secara fisik, mereka lebih besar. Secara pengalaman, mereka lebih matang. Secara ranking, mereka lebih diunggulkan. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa dihitung dengan angka adalah nyali, dan malam itu, anak-anak muda Indonesia datang membawa nyali sebesar langit. Sejak peluit pertama dibunyikan, tensi pertandingan langsung terasa membakar. China tampil agresif. Mereka menekan sejak menit awal, operan cepat, duel keras, pressing tinggi, semua mereka keluarkan. Indonesia dipaksa bertahan. Beberapa kali lini belakang Garuda Muda dibuat panik. Serangan demi serangan datang seperti ombak yang tak berhenti menghantam. Menit ke-7, jantung supporter hampir copot. Striker China berhasil lolos dari jebakan offside, tinggal berhadapan 1-1 dengan kiper Indonesia. Stadion seakan berhenti bernapas, tapi penyelamatan luar biasa terjadi. Sang kiper muda Indonesia terbang menepis bola dengan ujung jarinya, bola hanya menghasilkan sepak pojok. Seluruh bangku cadangan berdiri, pelatih mengepalkan tangan. Dan tribun supporter Indonesia meledak, itu bukan sekadar save. Itu adalah pernyataan, kami belum akan tumbang malam ini. China semakin frustrasi, mereka terus menyerang, tapi pertahanan Indonesia bermain seperti tembok baja. Setiap tackle terasa seperti perang, setiap duel udara seperti pertarungan hidup dan mati. Kapten tim Indonesia berkali-kali memberi instruksi, berteriak tanpa henti, memastikan tak ada satupun pemain kehilangan fokus. Babak pertama berjalan sangat berat, Indonesia memang tidak banyak menguasai bola, tapi mereka menunjukkan disiplin yang luar biasa. Menit ke-31, momen berbahaya kembali datang, tendangan bebas China dari jarak ideal. Semua orang tahu ini bisa jadi gol, pemain China mengambil ancang-ancang. Tendangan dilepaskan, melengkung indah ke sudut atas. Dan lagi-lagi, penjaga gawang Indonesia tampil seperti pahlawan. Tepisan spektakuler, bola keluar, supporter China terdiam. Sementara ribuan pendukung Indonesia bersorak seperti baru mencetak gol. Skor masih 0-0, babak pertama ditutup dengan tekanan besar dari China, tapi Indonesia bertahan. Dan justru disitulah mental juara mulai terlihat. Masuk babak kedua, situasi berubah, pelatih Indonesia melakukan satu keputusan berani. Ia memasukkan pemain sayap cepat yang terkenal dengan akselerasi gilanya. Keputusan itu, mengubah segalanya. Menit ke-53, Indonesia mulai berani keluar menyerang. Counter attack cepat, bola direbut di tengah lapangan. Dikirim ke sisi kanan, sang winger muda berlari seperti kilat, meninggalkan dua pemain China yang terlambat mengejar. Tribun mulai berdiri, ia masuk ke kotak penalti. Umpan tarik dilepaskan, tapi sayang, striker Indonesia telat setengah langkah. Kesempatan emas terbuang, namun momen itu memberi pesan jelas. Indonesia bukan hanya bertahan, Indonesia juga bisa membunuh. China mulai gugup, mereka sadar, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Menit ke-68, pertandingan semakin panas, terjadi insiden dorong-dorongan antar pemain, emosi mulai naik, wasit harus turun tangan. Kartu kuning keluar, laga ini bukan lagi soal teknik. Ini soal mental, ini soal siapa yang lebih siap menahan tekanan. Dan Indonesia tidak mundur. Menit ke-79, inilah momen yang akan dikenang bertahun-tahun. Satu serangan sederhana, berawal dari lemparan ke dalam. Bola dipantulkan ke tengah, gelandang Indonesia melihat celah kecil. Ia mengirim umpan terobosan yang mustahil, bola membelah pertahanan China. Striker Indonesia bergerak, lolos, 1-1. Seluruh stadion berdiri, satu sentuhan, dua langkah. Dan,
GOOLLLLL, GOOL Indonesia, Garuda Muda pecahkan kebuntuan. Menit ke-79, Indonesia unggul 1-0 atas China, pemain berlari ke sudut lapangan. Selebrasi pecah, bangku cadangan masuk ke pinggir lapangan. Pelatih memeluk stafnya, dan jutaan rakyat Indonesia di rumah, ikut berteriak. Itu bukan hanya gol, itu adalah ledakan harapan. Itu adalah jawaban bagi semua yang meragukan. China langsung panik. Mereka menyerang habis-habisan, tidak ada lagi strategi aman, semua pemain maju. Menit ke-84, nyaris saja, sundulan keras dari striker China menghantam Mistar. Indonesia selamat, menit ke-88, tendangan jarak jauh. Tipis di samping gawang, pelatih Indonesia tak bisa diam, ia terus berteriak dari pinggir lapangan. Fokus, fokus, sedikit lagi, tambahan waktu, 6 menit. 6 menit yang terasa seperti 6 jam, semua pemain bertahan dengan jiwa mereka. Tidak ada yang menyerah. Tidak ada yang takut, menit 90+4. Serangan terakhir China, crossing masuk, kemelut terjadi. Bola liar di depan gawang, semua orang menahan napas. Dan, bek Indonesia menyapu bola sejauh mungkin, peluit panjang akhirnya berbunyi. Selesai, Indonesia menang, Timnas U17 Indonesia 1. China U17 0 sebuah kemenangan dramatis, sebuah malam bersejarah. Sebuah bukti bahwa Garuda Muda tidak datang untuk sekadar ikut turnamen. Mereka datang untuk bertarung. Mereka datang untuk membuat Asia menoleh. Dan malam itu, mereka berhasil, tangis haru terlihat. Beberapa pemain langsung sujud di lapangan, sebagian memeluk satu sama lain. Ada yang menatap langit sambil menangis. Karena mereka tahu, mereka baru saja menulis sejarah. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Karena ketika anak-anak muda ini bermain dengan hati, maka tidak ada lawan yang terlalu besar, dan pesan Indonesia untuk Asia malam itu sangat jelas. Jangan pernah meremehkan Garuda, karena sekali sayap itu terkembang, langit akan tahu siapa yang sedang terbang tinggi.